kawan-kawan, jumpa lagi kita di channel Manusia Dunia Bersejarah. Kali ini, kita akan bahas tentang nenek moyang orang Rote yang berasal dari suku Israel yang menetap di Maluku. Berikut ulasannya. Nusa Lote, Nusa Fuafuni, Nusa Ndalusita. Yaitulah ungkapan orang Rote yang selalu didengungkan untuk menunjukkan kecintaan mereka terhadap tanah Rote. Rote adalah sebuah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah paling selatan Indonesia. Daerah ini terkenal dengan budidaya lontar, musik sasando, dan topi adat Ilangga. Suku Israel yang mendiami Maluku hingga menyebar ke Pulau Rote adalah dari keturunan Gad, yaitu suku Israel yang telah disangka hilang dan tak dapat ditemukan lagi. Seperti yang kita tahu, terbukanya pintu gerbang emas atau Golden Gate, serta terpenuhinya nubuat kedatangan Kristus yang kedua kalinya, hanya terpenuhi jika kedua belah suku Israel telah berkumpul di tanah Sion, Israel, yang dimana kedua belah suku itu salah satunya adalah suku Gad. Inilah suku Gad, suku Israel yang hilang itu. Mereka berlayar kemana-mana hingga berlabuh di tanah Maluku dan menyebar sampai ke Pulau Rote. Itulah tiga saudara, Belu Mau, Sabu Mau, dan Timau. Pada tahun 605 sebelum Masehi, sekelompok suku dari kerajaan Yehuda, Israel Selatan, ditaklukkan dan diangkut ke pembuangan di daerah Media dan Persia. Saat itu, kerajaan Persia berkuasa meliputi Ethiopia sampai ke India. Bahkan sejak tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku telah lebih dulu diangkut oleh bangsa Asyur. Pada tahun 63 sebelum Masehi, sampai pada zaman Yesus yaitu 1 Masehi, bangsa Palestina dan Asia dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Orang-orang Israel pun ikut dijajah. Sebagian dari mereka diperjualbelikan untuk dijadikan budak. Di mana kala itu terjadi hubungan dagang yang sangat baik antara kerajaan Roma dan Tiongkok Cina. Pedagang-pedagang Tionghoa pada saat itu sering membawa rempah-rempah dari Maluku lalu dijual di daerah kekuasaan Romawi, seperti yang dikisahkan dalam Alkitab. Pada tahun 33 Masehi, di mana beberapa wanita Yahudi seperti Maria Magdalena dan teman-temannya sempat membeli rempah-rempah untuk mengawetkan jenazah Yesus. Hal itu mereka lakukan karena mereka mengira Yesus belum bangkit dan masih terbaring di kubur, sehingga mereka berencana untuk mengawetkan jenazahnya. Markus 16 ayat 1. Kaitan rempah-rempah ini tak terlepas dari sejarah Nusantara di mana tujuan bangsa lain datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Dan Maluku surga bagi mereka. Pada saat Palestina dan Asia dijajah oleh bangsa Romawi, banyak orang Israel yang dibeli oleh pedagang Cina untuk dijadikan budak mereka. Dari sinilah bangsa Israel dari suku Gad itu tiba di Maluku bersama pedagang-pedagang itu dan mereka memilih menetap di sana untuk melepaskan diri dari perbudakan. Dalam buku sejarah Maluku, kata Maluku berasal dari kata Maloko atau Molok, yaitu dewa yang disembah Bani Amon. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Molek umumnya memiliki kata sandang bagi penguasa. Seperti yang tertulis dalam kitab Imamat 18 ayat 21, Imamat 20 ayat 2-5, 2 Raja-Raja 23 ayat 10, dan Yeremia 32 ayat 35.
Kata Molok pada ayat-ayat tersebut menyiratkan bahwa kata itu merupakan kata umum bagi orang yang memerintah. Kata Maloko berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Moleh atau Moloch, yang mengandung arti raja. Dan memang Kepulauan Maluku artinya Kepulauan Raja-Raja. Penyebaran bangsa Israel dari Maluku hingga ke Pulau Rote dimulai dari Nusa Ina dan Halmahera. Hal ini merujuk pada kata Alfuros atau Alifuru, yaitu nama suku bangsa yang memiliki budaya atau sistem pemerintahan aluf, yaitu kepemimpinan berada di tangan kepala kaum atau kepala suku. Dalam bahasa Ibrani, aluf adalah panglima atau pemimpin. Budaya ini yang diterapkan keturunan Abraham, termasuk keturunan Esau, saudara Yakub, Israel, anak Ishak. Itu sebabnya Esau di kemudian hari disebut Raja Edom. Tercatat dalam kitab Kejadian 36 ayat 19-31. Suku Israel itu terus berkelana hingga menetap di Pulau Saram dan Tidore. Akhirnya mereka menyebar lagi ke bagian barat, menyinggahi Pulau Rote dan menetap di Rote bagian timur di suatu daerah yang dinamai Beluba dan di bagian barat Dayati. Itulah sebabnya para tokoh adat Rote selalu menyebut Pulau Seram dan Tidore sebagai tempat asal nenek moyang orang Rote. Para leluhur tersebut datang secara bergerombol. Kisah para leluhur orang Rote ini tidak terlepas dari kisah tiga bersaudara, yaitu Belu Mau, Sabu Mau, dan Timau. Belu Mau menetap di Belu setelah menyinggahi Pulau Rote. Di Rote Timur, Belu Mau memberi nama daerah itu Beluba, sekarang bernama Bilba. Di Beluba atau Bilba pada zaman kolonial Belanda sudah pernah terbentuk satu kerajaan kecil bernama Kerajaan Beluba dengan rajanya berjulukan Manekayu dari suku Kayu. Belu Mau kemudian berlayar lagi ke Pulau Timur dan dialah yang menjadi nenek moyang orang Belu sampai sekarang. Bungsu, Timau, berlayar ke barat dan menetap di Rote Barat Daya. Daerah itu kemudian diberi nama Nusakti sedangkan Sabu Mau meneruskan perjalanannya dan menetap di Pulau Sawu atau Sabu. Sebelumnya para leluhur menyebut Pulau Rote sebagai Pulau Kale, dengan julukan Nusane Dolino, artinya negeri tenang dan damai. Nama atau sebutan Rote berawal dari kedatangan pedagang-pedagang di mana pada satu waktu di sebelah timur laut Pulau Rote muncul kapal-kapal besar yang berlabuh. Pada saat itu awak kapal bertemu salah seorang penduduk setempat dan bertanya, "Tempat apakah ini?" Dan dengan tidak mengerti apa yang dimaksud awak kapal itu, orang tersebut menjawab dengan menyebut namanya sendiri Rote. Awak kapal itu mengira pulau itu bernama Rote lalu menamai pulau itu Rote. Itulah asal-muasal nama Pulau Rote yang kita kenal saat ini. Cerita ini didukung dengan adanya penduduk asli yang terdapat di Rote Timur, yang juga memiliki marga Rote. Dalam sebuah arsip pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Rote ditulis dengan nama Roti atau Rote. Nah, itulah kisah sejarah penyebaran bangsa Israel dari Maluku hingga ke Pulau Rote. Tulisan ini dikutip dari beberapa penulis sejarah. Jalan-jalan di kota Kupang, singgah doloko makan saboa. Teh Rote memang manis, tapi sayang belisnya mahal. Maka meeting rame-rame, dapat ikan dong babakar, loba mora dari timur, dong semua basodara. Oke, sampai jumpa di video
video selanjutnya ya kawan. Jangan lupa subscribe dan like-nya, agar kita tetap berteman.